Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia untuk jenjang kelas 8. Tidak seperti biasanya, kali ini kita akan belajar bersama dari rumah untuk mengulas seputar materi-materi bahasa Indonesia, yaitu tentang teks berita yang akan kita pelajari berita seputar Indonesia. Baiklah, sebelum saya memulai, pastikan buku dan pulpen sudah disiapkan agar materi yang saya sampaikan tidak ketinggalan. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran teks berita, perlu kalian ketahui bahwa kita menggunakan kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Di dalam kompetensi dasar 3.1, siswa akan mempelajari tentang pengertian teks berita, lalu unsur-unsur berita, kemudian simpulan berita, lalu mengidentifikasi tanggapan, dan yang terakhir unsur-unsur teks berita itu sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan pembelajaran teks berita pada kali ini yaitu kalian dapat memahami tentang pengertian teks berita. Lalu kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan yang terdapat pada teks berita dan dapat membuat contoh teks berita. Jadi, sebelum Pak Imron menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian, ciri-ciri, lalu unsur-unsur yang terdapat pada teks berita, siapkan pulpen dan buku agar materi yang kalian simak tidak ada yang terlewat. Kita lanjut ke materi pertama kita, yaitu pengertian teks berita. Silakan kalian lihat di layar, di situ terdapat tulisan, teks berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi. Nah, di situ digarisbawahi yang melaporkan kejadian, melaporkan. Ya, berarti yang namanya melaporkan itu sifatnya memberitahu. Jika misalnya kalian melihat sesuatu yang terjadi, fenomena alam yang terjadi, seperti air laut surut, lalu kalian memberitahukannya kepada halayak orang, itu bisa disebut sebagai berita karena didukung oleh beberapa fakta. Apa faktanya? Kalian melihat secara langsung, atau bisa dibuktikan juga kalian memvideokan kejadian tersebut lalu menyebarluaskan, itu bisa disebut sebagai berita. Contoh lain dari berita tersebut adalah misalnya kalian mempunyai ibu dan melahirkan seorang anak. Nah, kemudian kalian mengabari bahwa ibu kalian telah melahirkan seorang anak perempuan kepada keluarga dan tetangga. Itu bisa dikatakan sebagai berita karena sifatnya memberikan informasi mengenai sesuatu hal yang telah terjadi. Sampai di sini paham ya tentang pengertian teks berita itu? Jika sudah paham, kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri teks berita. Nah, untuk menganalisis apakah jenis teks tersebut merupakan teks berita, maka kita harus mengetahui ciri-ciri teks berita itu sendiri. Ciri-ciri teks berita selalu dilibatkan sebagai unsur pembuat teks berita. Jadi, jika Anda ataupun jika kalian ingin membuat sebuah berita, jangan lupa untuk melibatkan ciri-ciri teks berita di bawah ini. Ciri dari teks berita meliputi faktual, aktual, unik, dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, melibatkan waktu dan kronologi kejadian, objektif, dan menggunakan bahasa baku. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu ciri-ciri dari teks berita itu sendiri. Ciri yang pertama adalah faktual. Ada yang tahu apa itu faktual? Baik, faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu. Baik kejadian itu terjadi saat ini atau kejadian di masa lalu. Mau kejadiannya kemarin, mau kejadiannya 2 tahun yang lalu, kalau itu nyata benar-benar terjadi, itu bisa disebut sebagai fakta.
Dalam teks berita harus mengandung unsur terbaru, terhangat. Nah, jadi misal kalau ada sebuah kejadian yang ramai diperbincangkan ataupun yang sedang terjadi, nah yang bersifat fakta, artinya benar nyata, nah itu kalian bisa membuat sebuah teks dan mengabarkan kepada halayak orang. Tetapi teks tersebut sifatnya memberitahu, bukan untuk menjatuhkan. Ciri berita yang kedua adalah aktual. Pernah mendengarkan kata-kata aktual di televisi? Ya, aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan banyak orang, bersifat kekinian atau baru. Apa sih yang membedakan antara faktual dan aktual? Faktual bersifat nyata, kalau aktual bersifat nyata dan menjadi perbincangan halayak orang. Ciri yang ketiga yaitu unik atau menarik. Teks berita harus unik atau berbeda penyampaiannya dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik yang dapat menarik perhatian pendengar atau pembacanya. Kalian pernah melihat koran kan? Setiap koran mempunyai gaya penulisannya yang masing-masing. Hal itu bertujuan untuk dapat menarik orang agar dapat dibaca. Nah, unsur menariknya maksudnya adalah berita harus menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung kriminalitas dan konflik yang membuat seseorang pembaca ingin mengetahuinya. Ciri yang keempat berpengaruh bagi masyarakat luas. Maksudnya, teks berita harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengar. Yang kelima, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Maksudnya, teks berita biasanya selalu dilengkapi dengan runtutan waktu, kapan terjadi, dan juga kronologi kejadian, atau bagaimana peristiwa yang menjadi berita terjadi. Disampaikan benar-benar berita sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Ciri yang ketujuh, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Nah, silakan kalian simak. Maksudnya adalah bahasa yang digunakan di dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa baku sederhana dan komunikatif. Bahasa baku, ada yang tahu bahasa baku? Nah, bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah standar. Kaidah standar dapat berupa pedoman EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Seperti kata yang pernah kalian dengar ataupun pernah kalian lihat, apotik dan apotek. Nah, pedoman yang benar, apakah tulisannya apotek atau apotik? Nah, begitulah kurang lebih penggunaan bahasa baku sederhana dan komunikatif. Itulah ketujuh ciri-ciri dari teks berita. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan dan dapat mencatat materi-materi yang dianggap penting. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu unsur yang terdapat di dalam teks berita atau unsur-unsur teks berita. Teks berita selalu melibatkan waktu dan kronologi kejadian atau peristiwa. Unsur peristiwa yang digunakan di dalam teks berita dikenal dengan istilah 5W 1H. Kalian bisa lihat di layar, ada 5W dan 1H. Itu ada what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Unsur teks berita yang pertama ada what. What itu artinya apa? Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what yang berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Seperti apa yang terjadi. Nah, unsur teks berita yang kedua adalah where. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where. Where berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Seperti di manakah peristiwa itu terjadi.
Yang ketiga ada when, artinya kapan. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur kapan, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa tersebut. Contohnya ataupun misalnya untuk menjawab pertanyaan when, kapan peristiwa itu terjadi? Unsur yang keempat adalah who. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur siapa, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Di sini contoh dari pertanyaan who, siapa yang terlibat? Kalau siapa berarti pertanyaan yang mengandung jawaban seseorang. Dan yang terakhir ada how. How itu artinya bagaimana. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur bagaimana, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkannya. Di sini ada contoh pertanyaan, bagaimana peristiwa itu terjadi? Seperti itu ya. Itulah keenam unsur teks berita yang kita kenal 5W1H ataupun dapat kita singkat ke dalam bahasa Indonesia yaitu adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini harus kalian hafal ya, karena akan selalu muncul di soal-soal UAS ataupun soal-soal UTS nanti. Unsur yang kelima ada why. Why itu artinya mengapa. Maksudnya, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur mengapa, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Berarti kalau ada pertanyaan why, berarti mengandung pertanyaan yang membutuhkan jawaban alasan dan latar belakang terjadinya peristiwa. Slide yang selanjutnya yaitu menyimpulkan berita. Perlu diketahui tidak semua informasi menjadi bahan kesimpulan berita. Kita harus menyeleksi informasi yang penting untuk menjadi bahan kesimpulan. Informasi penting itulah yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita. Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan untuk menyimpulkan isi berita. Yang pertama adalah mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Jika kalian menonton berita, kalian dengarkan berita tersebut dengan penuh konsentrasi agar kalian dapat memperoleh garis besar ataupun pokok-pokok beritanya. Atau jika kalian membaca berita, berarti kalian harus mencatat pokok-pokok informasi yang terdapat pada tulisan berita tersebut. Yang kedua adalah mencatat pokok-pokok berita. Seperti yang saya jelaskan tadi, dengan konsentrasi kalian bisa mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga, menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Dari gagasan ataupun garis besar atau pokok-pokok berita yang kalian catat, itu dapat menjadi dasar untuk menyusun sebuah simpulan. Yang keempat, menyimpulkan itu isi berita berdasarkan pokok-pokok berita yang telah kalian dapati. Dan yang kelima, menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Kita lanjut ke slide yang berikutnya yaitu adalah menanggapi berita. Yang dimaksud dengan menanggapi berita yaitu adalah memberikan tanggapan. Yang dimaksud dengan tanggapan, silakan dilihat di layar. Tanggapan adalah sambutan terhadap hal atau peristiwa atau masalah, ucapan, pendapat atau gagasan berupa kritik, komentar atau yang lain. Nah, jadi yang dimaksud dengan tanggapan itu adalah berupa sambutan, bisa berupa pendapat ataupun berupa kritik kalian terhadap informasi yang tertera di dalam teks berita tersebut. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, penolakan, sanggahan, suka, tidak suka, saran, solusi, atau tambahan pendapat. Nah, di dalam tanggapan itu bukan hanya berisi kritik, tetapi terdapat beberapa solusi ataupun saran tambahan yang dikeluarkan oleh seseorang dalam menanggapi berita. Tetapi perlu diketahui, tanggapan yang dikeluarkan harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan logis. Baiklah, setelah kalian memahami tentang pengertian tanggapan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan tanggapan, yaitu yang pertama, tanggapan harus berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan.
Lalu tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Lalu tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan orang lain. Lalu tanggapan disampaikan dengan kalimat yang tepat. Dan yang terakhir, tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan tanggapan ataupun menyampaikan pendapat, kritik, saran yang tentunya dapat membangun dan dapat mempercepat pemahaman pembaca. Baiklah, itulah tadi materi tentang teks berita. Semoga kalian paham dengan materi yang tadi disampaikan. Selanjutnya ada tugas. Tugas kalian adalah cari teks berita di koran, kemudian ditempel pada kertas folio. Setelah itu lakukan hal-hal berikut, yaitu buatlah kesimpulan terhadap teks berita yang ditempel. Jadi setelah kalian menempelkan berita, lalu dibaca, carilah. Nah, kan tadi kita udah pelajari langkah-langkah untuk membuat kesimpulan. Cari garis besarnya, kemudian kalian susun menjadi kalimat yang rapi. Lalu yang kedua, buatlah kalimat tanggapan berdasarkan berita yang kalian tempel. Jadi kalian setelah menempelkan berita, buat kalimat pernyataan setuju, pernyataan tidak setuju, dan saran. Jadi ketiga unsur tersebut adalah hal yang penting yang harus kalian lakukan karena akan terus ada di saat materi kegiatan pembelajaran berlangsung. Entah itu di dalam diskusi, dalam kegiatan sehari-hari, dan lain sebagainya.